Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Yuta Nasution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas profil tentunya atau sosok yang inspiratif, tentunya banyak achievement, pencapaian-pencapaian dalam hidupnya yang bisa memotivasi kita untuk bisa jadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Tribuners, menjadi seorang istri dari tokoh masyarakat sekaligus pengusaha tentu membuat sosok ibu yang satu ini sangat hektik dan sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Tapi semua itu dilakukan untuk mengaktualisasikan diri, untuk menjadi yang lebih baik dan tentunya membawa inspirasi bagi orang sekitar. Apalagi jika kegiatan itu memberikan manfaat banyak orang ya kan, kegiatan sosial, kegiatan amal tentunya membuat hidup bisa lebih berwarna, bergairah dan tentu bermanfaat untuk kita bisa lebih fokus di aktiviti-aktiviti selanjutnya. Nah, pengen tahu lebih dalam lagi dan kita hari ini akan mengenal lebih dekat lagi dari sosok istri dari tokoh masyarakat ini. So, it's the time with Hajah Rita Wisni Rahutman Harahap. Nah, Tribuners, sebelumnya saya informasikan program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita menjaga jarak dengan narasumber, memakai masker, dan kita sudah cuci tangan tadi sebelum aktiviti ini. Tapi izin, kita karena akan melakukan perbincangan ya Bu ya, biar lebih dapat feel-nya ya Bu ya. Kita izin lepas masker dulu ya. Sudah vaksin tentunya ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Oke, simpan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayak sejuk kali ya kan, dapat salamnya dibalas salam dengan baik tentunya Ibu. Gimana kabar Ibu Rita? Alhamdulillah. Baik Bu. Baik. Pandemi gini baik selalu harusnya ya Bu ya. Insya Allah. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Ah ya, didampingi ya hari ini ya. Waduh, serasi sekali. Saya jadi iri nih yang buat yang jomblo ya. Gak ada pasangannya. Bu, tapi kalau lihat aktiviti atau aktivitas Ibu sekarang ini kan padat sekali tentunya ya. Bisa diceritakan ke kita kegiatan-kegiatan Ibu ini karena pengen mengenal lebih dekat Ibu Rita ini. Oh ya. Apa aja sih Bu kegiatannya? Kegiatannya pastilah seperti ibu-ibu yang biasa juga. Pagi-pagi setelah selesai urusan ibadah masih sempat meriksa pakaian kotor Bapak. Oke, rumah tangga ya. Waduh, Tetap istri jadi ibu soleha rumah nih ya tangga. Bu. Oke. Mana yang harus kita cuci di luar, kadang-kadang saya juga harus membersihkannya sendiri. Wah, turun tangan. Turun tangan. Padahal ada asisten tentunya ya kan Bu ya? Ada. Iya. Kemudian setelah yang seperti itu meriksa pembukuan kantor Di bisnis ya Bu ya, di bisnis yang dikelutin. jadi disambil-sambil. Berarti ya Mod sebagai ibu rumah tangga ya kan, sebagai pebisnis juga padat ya Bu ya. Dan tentunya me time pasti ada dong. Insya Allah ada. Ya ibadahnya termasuk me time ya kan. Kadang-kadang me time yang orang kan Bu ya kayak yang foya-foya gitu ya. Kebanyakan ya kan me time nih padahal foya-foya, tapi enggak, Bu Rita tetap fokus ibadah dulu ya Bu yang pertama ya. Insya Allah itu harus konsisten. Iya benar. Dan kita dengar juga Ibu Rita ini mendirikan rumah tahfiz Tonggol Saidah Ya. gratis. Ya. Wow. Kalau dengar ini istilahnya apa ya? Kegiatan kemanusiaan amal tapi gratis. Sampai dengan siapa aja ini Bu yang terlibat di sini Bu? Ya kebetulan kenapa saya membuatnya itu gratis. Saya itu mau support anak-anak yang punya kemampuan. Kemudian beliau perlu kita support secara ekonomi. Ini yang kita terima. Oke, yang penting istilah pribadinya atau anaknya itu punya kemauan dulu ya Bu ya. Terkendala Kemauan dan kemampuan. Kemauan Dan kemampuan itu harus seiring. Iya. Sebab kalau kemauannya ada tapi kemampuannya enggak, karena di rumah tahfiz kita itu punya target semuanya. Oke, kemampuan dalam hal mungkin ilmu tahfiznya ya. Tapi kalau kemampuan ekonomi yang lemah itu
Itu yang harus kita support Itu secara ya, ekonomi, makanya oke. dibuat gratis. Oke. Jadi mereka masuk ke situ harus punya kemampuan yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Supaya startnya sama nanti dengan teman-temannya yang lain. Kalau kemampuannya tidak sama, kita akan repot juga untuk melatih mereka menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Karena ada target tentu ya Bu ya. Ya. Karena dibentuk rumah tahfiz bukan hanya sekedar buat kegiatan yang kosong aja, tapi benar-benar ada target menghasilkan hafiz dan hafizah yang Ya. benar-benar. Mereka kita target 2 tahun. 2 tahun untuk ya, di Bu? rumah tahfiz itu 2 tahun, tapi umumnya 8 bulan. Sudah? Alhamdulillah mereka sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Hanya ya. 14 bulan yang dilalu mereka itu murojaah. Jadi menghafal terus. Mengulang-ulang. Karena biasanya mereka yang terlampau cepat menghafal itu bisa lupa kalau seandainya terus tidak diulang. Benar. Jadi lebih banyak mengulangnya. 14 bulan mereka mengulang. Berarti Bu untuk masuk ke rumah tahfiz ini memang harus menyelesaikan selama 2 tahun. Ya. Walaupun dia sudah hafal di Sudah bawah. hafal. Umumnya 8 bulan mereka sudah hafal. Kayak yang penerimaan kita tahun ini. 3 bulan mereka sudah 9 juz, bahkan ada yang 11 juz. Sudah Masya hafal. Allah ya, cepat banget ya. Karena memang mereka dikondisikan, mereka tidak Gimana tidak dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tugas mereka itu hanya menghafal. Kegiatannya cuman Ya, untuk makan dan segala macamnya itu kita support dari rumah. Sudah siap saji semuanya. sampai ya urusan istilahnya perut ya, tinggal makan ya Bu ya. Ya, sampai pakaian dan semuanya. Semua? Kebutuhannya. Kadang-kadang kan Bu kalau di yayasan lah kita anggap gitu kan, diharapkan istilahnya anak-anaknya bisa mandiri, Ya. termasuk pekerjaan-pekerjaan yang di situ. Ini di sini tidak. Tidak. Karena saya melihat menghafal Al-Quran itu kalau mereka tidak fokus, itu akan kerepotan juga. Iya Tapi juga kalau sih mereka ya. fokus, lagian ada hal yang seperti ini. Penghafal Quran itu kan orang-orang yang dipilih Allah. Terpilih, benar. Kenapa kita tidak memuliakan mereka? Ya Allah, malu banget aku jadinya dari Jadi memuliakan serius, mereka, bahkan Mm. orang-orang yang memuliakan rumah Quran dan penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Iya, di situ dapat keberkahan ya Bu ya. Ya walaupun nanti kita tanya nih rumah tahfiznya ya kan, gimana Ibu bekerja keras untuk bisa menjalankan rumah tahfiz ini. Rumah tahfiz ini sudah berapa lama Bu? Khusus untuk rumah tahfiz Tonggol Saidah, itu saya dirikan di tahun 2019. 2019. 2 tahun ya sudah. Yang rumah tahfiz yang ini itu penghargaan saya terhadap ibu mertua saya dan ibu saya, makanya nama mereka berdua. Oh, kombinasi dari ibu, mertua dan ibu. Kalau rumah tahfiz yang lain kita ada 10, yang satu manajemen itu ada 10 rumah tahfiz. Wow, tersebar di mana aja itu Bu? Ada di Binjai, ada di Medan, ada di daerah sekitar Medan. Rata-rata supaya jangan terlampau jauh untuk mengapanya. Sumatera Utara lah ya Bu ya. Ada Medan. Medan aja di Medan, khusus iya. Medan. 10 rumah tahfiz. Ya. Nah, itu satu manajemen. Satu manajemen. Siapa pengelolanya itu, Bu? Kita bersama-sama dengan ada beberapa ustadz untuk saling membantu, ada juga ustazah saling membantu. Dan untuk menggerakkan rumah tahfiz itu kan ya kita tahu ya, dukungan moral dan material lah yang salah satunya. Itu siapa nih penyandang dana terbesar lah kita bilangnya, siapa itu Bu? Yang support sekali tuh. Tentu yang di 10 rumah tahfiz itu istilahnya keroyokan sih. Tapi kalau yang rumah tahfiz khususnya itu yang di rumah saya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih mensupportnya sendiri. Mandiri. Tonggol Saidah ini ya Bu ya. Ih, memang keren ya. Namanya kalau kegiatan amal ini apalagi menghasilkan satu insan pribadi yang waduh hafal 30 juz tuh Tribuners, kayaknya kalau dipikir pakai akal itu kayak kurang make sense, kurang masuk akal ya Bu, bisa 8 bulan. Tapi dengan fasilitas yang diberikan dari rumah tahfiznya, tidak ada pembebanan aktivitas-aktivitas berat lainnya, benar-benar fokus dan eksklusif Yuta bilang ini Bu. Dan saya memang ingin membuat seperti itu. Kenapa rumah tahfiz itu tidak kita bikin eksklusif, tidak kita bikin mereka yang belajar itu nyaman. Jadi saya memberi contoh juga di rumah tahfiz, anak-anak itu harus bersih,
harus menjaga kesehatan tubuhnya. Bahkan untuk kamar mandi sendiri, kalau mereka memasukinya itu bersih, keluar juga mereka harus sebersih itu. Tanggung jawab juga Harus diajarkan bertanggung jawab. di situ. Hal-hal yang seperti itu kita beri tanggung jawab, bukan mereka lepas, tapi kemudahan seperti mencuci pakaian dan segala macam itu kan ada. menghabiskan waktu buat mereka. Benar, Lebih benar. baiknya lagi kita yang masak, pahalanya kan lebih banyak juga. Masya Allah Ibu. Kita menghafalnya nggak bisa, jadi mereka menghafalnya saya pikir punya Insya Allah nilai buat kita pahala juga. mengalir ya Bu. Insya Allah, Ajak insya Allah. kita Bu. Ya Ajak kita Allah. kemana bingung. Ya ampun, nih hari ini tea time temanya menyejukkan hati ya. Bersama Ibu Rita tentunya. Bu, tapi kalau dari santrinya Rumah Tahfiz itu dari kalangan mana aja sih Bu? Untuk Pulau Sumatera ya. Jadi santrinya itu ada dari Aceh, bahkan dari Sumatera Barat, dari Padang Sidimpuan. Sumatera Utara sih tergabung semua. Sudah. Iya. Karena mereka mau masuk itu testing. Oh, ada. Jadi kita ada seleksi. Seleksinya. Ada seleksi. Kemudian tidak ada yang mengharuskan ini dari daerah sini, tidak. Jadi dari Sumatera Utara Terbuka untuk umum. Tapi ada seleksi tentunya. Pasti. Kualifikasi apa yang akan diterima di Rumah Tahfiz Iya. itu. Tapi kebanyakan Bu, isi dari santri-santrinya itu dari kalangan apa Bu? Yang pasti mereka itu punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran, kemudian punya keinginan kuat yang untuk menghafal Al-Quran, dan ekonominya yang harus perlu kita support. Iya, niat tadi ya kan, niat atau kemampuan, dan apalagi kalau misalnya kurang mampu di masalah ekonomi, tenang aja. Di Rumah Tahfiznya Ibu Rita benar-benar eksklusif ya Bu. Insya Allah, ya. insya Keren Allah. sekali Bu. Selama ini untuk santri itu kan setelah menamatkan hafalannya kan ada jenjang selanjutnya. Iya. Itu ngapain aja Bu kegiatannya lagi Bu, supportnya? Tahun pertama itu mereka harus mengabdi ke rumah tahfiz yang lain. Oh, mengajarkan kembali Iya. santri-santri yang baru datang. Iya. Oke. Jadi mereka harus, kadang kita sebar ke rumah tahfiz yang lain, seperti di Tebing Tinggi juga itu ada rumah tahfiz kita sebar ke kota-kota yang lain, supaya mereka terus berkembang ya. Iya, benar. Ilmunya tidak berhenti di situ gitu. Benar sih. Jadi mereka juga bermanfaat untuk orang lain. Setelah 1 tahun mereka dipersilakan mau pindah kemana atau mau bekerja kemana, itu dipersilakan. Tidak terikat yang seperti apa, yang penting setidaknya Bu ya memberi manfaat buat junior-junior yang akan masuk lah gitu ya, buat calon-calon santri yang lain. Tapi ada nggak yang ikut misalnya kayak perlombaan MTQ atau khusus perlombaan untuk menghafal Al-Quran ini tidak. Jadi mereka memang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Oh, tidak diikut. Biasanya ada tambahan-tambahannya itu, mungkin kita panggil guru untuk langsung bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran. Tafsirnya juga segala Tafsirnya. ya Allah, taubat Yuta habis ini. Benar. Tapi ternyata Mbak Yuta, kalau saya melihat mereka itu benar loh. Mempelajarin Al-Quran itu sudah dijamin mudah. Kalau kita ada niat, insya Allah pasti bisa. Persoalan apapun mudah gitu ya. Mudah. Dimudahkan. Dan ingin menghafalnya itu mudah. Kalau kita mau. Iya, kayaknya sih Sudah dijamin kan. Tergantung yang ingin mempelajarin Al-Quran itu pasti dimudahkan Allah. Ya Allah, niat nggak kalian ya Tribuners ya, yang buat yang muslim ya, ya kan. Yang penting niat aja dulu ya Bu ya, dan punya kemampuan tadi. Masalah ekonomi gampang ya kan. Hubungi Ibu Rita ya di mana. Tribun aja. Bu, tapi selain daripada Rumah Tahfiz itu kan ada yang namanya kegiatan-kegiatan sosial Ibu lainnya. Apa aja nih Bu? Bisa di-share ke kita. Kegiatan sosial kita selain Rumah Tahfiz, ada pengajian yang kita lakukan di setiap Senin sama Kamis dari jam 11 sampai zuhur. Ini tidak pernah berhenti. Saya Selalu rutin. Ada atau tidak ada saya di tempat tetap berjalan. Senin sampai Kamis. Senin dengan hari Kamis. Senin dan Kamis. Oke. Sudah berjalan baru 13 tahun. Tribuners, 13 tahun itu baru buat Ibu Rita ya. Ya ampun Bu, bisa konsisten sampai 13 tahun. Ya. Majelis taklimnya itu dilaksanakan di mana Bu?
Di Pendopo Hadijah. Jadi di Komplek Tasbih Blok A nomor 25. Di Komplek Tasbih Blok A nomor 25 ada Majelis Taklim Hadijah. Hadijah. Iya. Setiap Senin sampai Kamis ya. Jam 11 siang ya, Jam Bu, 11 sampai terbuka untuk umum dan gratis semuanya. Oke, dan ini juga terbuka untuk umum, nggak hanya Terbuka anggota. untuk umum, gratis, tidak ada iuran dan segala macam. Ih, kok kayak dimudahkan gitu ya dalam Insya Allah, kegiatan-kegiatan insya Allah. keagamaan nih. Bu, Ibu mau mencari pahala banyak banget, Bu, bagi-bagi dong ke kita juga. Oke, berarti kegiatan dari Majelis Taklim Hadijah ini juga kemarin salah satunya ada yang mendatangkan Ustadz Ya. Abdul Somad yang Ya. sosok yang benar-benar kita rindukan, udah lama banget ya, Ya, datang ke Medan. ya. Itu gimana ceritanya, Bu? Sebenarnya sebelum pandemi juga ustadz-ustadz yang lain Sudah yang dijadwalkan? sering ada di YouTube itu sudah sering kita hadirkan di pengajian kita. Setidaknya itu memberikan warna buat para jemaah Iya. dan membuat support ya, semangat mereka ya. Ini. Jadi Biasanya sudah terjadwal 3 bulan sekali ustadz-ustadz Oke. yang ustadz kondangnya itu kita iya sih, hadirkan. yang dinanti-nanti warga Medan kan khususnya. Itu susah nggak sih, Bu, kalau menghubungi ustadz-ustadz kondang gitu? Insya Allah selama ini ada tim kita, kemudian dimudahkan Allah sih. Ih, pokoknya apa aja dimudahkan Allah kayak urusan Bu Rita. Iya, sama seperti kita juga ada kerjasama dengan adik-adik atau teman-teman yang lain, sedekah sayur. Wow, activity lainnya sedekah Ya, sayur. sedekah Itu gimana, sayur. Bu? Kita mengajak saudara-saudara kita yang di bawah petani-petani yang di bawah kaki Gunung Sinabung untuk bersedekah. Jadi setiap panen sebulan sekali, kadang 3 minggu sekali, mereka menyiapkan panenan mereka itu disiapkan di satu tempat di masjid, kemudian kita datang untuk mengangkutnya. Berarti berasal dari petani. Kita ajak mereka dan mereka katakan setelah rajin bersedekah, alhamdulillah panennya jadi bagus. Itu kan bagus. hikmah bersedekah ini ya, Bu. Jadi itu kita bawa ke Medan, kemudian kita distribusikan untuk rumah tahfiz, anak yatim. Sasarannya juga tepat ya. Jadi Bener-bener. buat rumah-rumah tahfiz atau rumah-rumah yatim yang belum kebagian bisa menghubungin kita karena kita bagi Rata harusnya. ya. Iya kan? Tapi memang Jadi ada kentang, ada wortel, sayur, berbagai macam sayuran, bahkan ada buah. Mereka itu truknya sampai banyak, kadang Bu? sudah tidak bisa jalan saking penuhnya. Alhamdulillah. Kalau untuk makin hari makin banyak. Iya sih ya. Kalau untuk transportasinya sendiri tuh gimana, Bu? Penyalurannya? Dibantu Ibu? Dibantu oleh Indah Terasuh. Wah, Pusat kan? Batu Alam. Iya, ini dia. Nah, kalian kan pasti kan bisnis apa sih, Bu Rita? Ternyata Ibu Rita bisnis apa, Bu? Boleh dibilang. Saya bisnis batu alam. Bisnis batu alam ya. Tapi selain itu juga kita punya kegiatan-kegiatan yang per 3 bulan bersama Bapak mengadakan sunatan massal. Wah, tuh kan kegiatan sosial bermanfaat lagi ya. Ada sunatan massal, pengobatan massal. Itu biasanya dilaksanakan di mana, Ibu? Ada beberapa di Medan Utara sudah kita laksanakan. Dan pasti akan ke Insya Allah keliling kota Medan ya. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Tapi ini kan masa pandemi, Bu. Ya. Itu gimana Makanya prosedurnya? setelah prosedur pandemi tetap kita prokes laksanakan. Setelah pandemi kita sudah diperbolehkan itu yang kita lakukan. Iya sih, udah level 2 Medan. Level 2, ya. Apalagi level 1, please. Insya Allah. Vaksin semua ya, biar kita bisa selesai dari pandemi ini. Wih, keren ya, kegiatan Ibu keren, kegiatan Bapak juga keren. Bapak support ya, Bu ya? Alhamdulillah sampai sekarang support. Iya ya. Kok kayaknya aku pengen punya pasangan kayak Bapak ini. Aduh, bahagia sepertinya. Bu, tapi pengen tahu nih, perjalanan hidup yang gimana sih yang bisa buat Ibu itu untuk teguh dan fokus terlebih untuk persoalan umat? Saya melihat kita semuanya harus berbuat. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, apa yang kita buat untuk umat? Ya, mengambil. Terkadang tidak semua orang mendapat kesempatan yang seperti benar. itu diberikan Allah. Kenapa kita tidak berbuat untuk yang lain? Kalau dunia ini dikejar,
tidak ada habis-habisnya. Benar. Tapi alhamdulillah kalau itu beriringan dengan akhirat, dunia pun dapat juga, insya Ngikut Allah. juga gitu Insya ya Allah. kan. Istilahnya punya materi berlebih harusnya bisa dimanfaatkan Ya, lebih. banyak buat orang lain. Oke. Karena satu nikmat kalau diberikan kepada Allah kepada kita, kalau kita memberikannya lagi kepada orang Lebih lain, nikmat ya. akan ditambah nikmatnya lagi. Ya Allah, ya Robi, asli ini Yuta habis ini taubat cari anak yatim. Benar ya Bu ya. Serasa kalau misalnya kita bersedekah itu emang kayak lega. Atau lepas atau ada ada hati yang tersentuh di situ ya Bu, apalagi melihat seseorang yang jauh kondisinya di bawah kita. Ya, selain itu sedekah itu kan menjauhkan kita dari bala, Iya. dari penyakit, dari kesusahan hati, gitu ya. Penyakit hati ya kan Bu juga ya. Sholat juga dong. Iya, bersedekah juga sama manusia, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Aduh, ini kayak kita kayak lagi di acara majelis taklim Bu. Nggak apa-apa. Bu Rita kegiatannya itu aduh keren. Dan Bu, kegiatan Ibu seputar keagamaan sama kegiatan sosial dan juga ada bisnis. Nah, pengen tahu nih bisnisnya, ya kan? Bisnis batu alam, ya. Sejak kapan memulai bisnis itu dan kenapa Ibu milih bisnis seperti itu? Saya memulainya di tahun 92 ya. 92, wah lama ya. Ya. 29 tahun. 29 tahun. Seumur saya. Oh ya. Tahun umur saya. Oke. Dan sudah selama itu masih bertahan sampai sekarang ya Bu? Insya Allah sampai sekarang. Kalau ditanya Pandemi kenapa, gimana? Alhamdulillah, pastilah tetap ada pengaruhnya, Efeknya, efeknya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan satupun. Wah, itu dia memang Ya, kendala bagi kemarin saya pandemi. mereka bekerja itu adalah rezeki. Iya sih ya. Iya ampun, lagi-lagi berbagi rezeki ya. Tapi kenapa Ibu pilih bisnisnya batu alam Bu? Sebenarnya tidak memilih. Jadi? Saya pikir begini, untuk menularkan bisnis kepada teman-teman yang lain, berbisnis itu tidak usah memilih. Kalau kita terjun ke sana dan kita merasakan ada manfaatnya, kemudian kita mendapat income, saya pikir itu menjadi hobi. Hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Makin ini ya. Aura-aura positif keluar semua ya, pantas Ibu kegiatannya aura yang positif semua. Tapi Bu, kalau untuk tantangan sendiri dalam mengembangkan bisnis batu alam ini apa aja Bu? Biar bisa Tribuners yang lagi nonton Saya pikir bisa di-share. tantangannya itu tidak ada yang kita harus membuatnya menjadi sulit gitu. Tantangan itu adalah membuat kita lebih energi. Iya, mau rubahnya jadi Kalau ada kesempatan sesuatu ya Bu. ya, kalau ada sesuatu pesaing, ini juga baik kan? Iya. Itu membuat kita harus lebih kreatif. Benar. Harus membuat yang inovasi terbaru. Harus menambah ilmu, mempelajari tentang Upgrade itu. bisnis kita Jadi nggak ada sendiri. tantangan itu sebenarnya support buat kita. Iya. Jadi pemicu ya Bu. Pemicu. Buat bisnis makin lebih kreatif lagi. Zaman sekarang, zaman 4.0 ya, papa semua digital ya kan Bu? Iya. Oke. Dan ada nggak pengalaman berkesan Ibu selama bisnis selama 29 tahun ini? Tentu kesannya banyak. Kalau dulu memulai bisnisnya bukan dari nol, tapi dari minus, itu tantangan. Wow. Itu tantangan Minus ya Bu? Ya. Karena nggak punya modal, punya tekad. Untuk kalian yang punya, yang istilahnya mulai dari nol masih bisa beruntung, ini minus loh. Minus. Masih ada yang akan Jadi ditanggung tidak lagi. ada yang tidak bisa kalau kita mau. Yes. Yang penting all out. Itu Iya. paling penting. Sebab apa? Dalam berbisnis itu kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu nggak akan bisa. Nyambil itu nggak bisa. Kalau kita sudah memilih, fokus. Kemudian komitmen, Ya, kejujuran, itu harus tetap. Karena dalam bisnis itu jujur itu penting. Contohnya satu aja yang paling kecil, nomor HP. Nomor HP itu untuk seorang pembisnis nggak boleh tukar. Iya. Saya sejak pakai nomor, membeli nomor 1 sampai sekarang itu. Kenapa? Ini kan satu kepercayaan. Kepercayaan benar. Nomor itu
kalau mereka sudah menghubungin ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu pun mereka bisa hubungin, itu nilai kepercayaannya luar biasa. Benar. Berarti orang menganggapnya berarti ini orang ini memang komit gitu ya, Bu ya. Dan memang itu modal. Jadi kalau teman-teman yang lain ingin masuk ke dalam dunia bisnis, komitmen, kejujuran, kerja keras, dan menganggap bahwasanya semua teman bisnis itu rekan. Partner, tim tentunya gitu ya. Dan memang benar Bu, jujur itu mahal. Sebenarnya itu yang paling mahal ya. Nyari orang pintar banyak ya kan ya Bu. Orang jujur, ya Allah, udah jujur belum ya? Gak tahu nih. Tapi banyak hikmah, banyak cerita dari Bu Rita juga. Tapi kita dapat bocoran ini Bu Rita, bahwasanya kegiatan-kegiatan ibu yang ibu lakukan ini ternyata kegiatan keagamaan dan sosial, ternyata adalah subsidi silang dari bisnisnya. Ya ampun, itu kan berarti banyak kegiatan yang bermanfaat. Itu gimana ceritanya Bu? Mensubsidi silang dari bisnis ibu ke... Selain subsidi silang dari perusahaan saya, tentu subsidi silang dari kepala rumah tangga saya pasti si ada. Bapak ya. Pasti ada. Aduh, pengen aja manggil Bapak di sini. Jadi, kalau masa pandemi, tentu kegiatan-kegiatan sosial lebih banyak disubsidi silang oleh kepala keluarga. Terima kasih Bapak. Karena bisnis mungkin cukup memenuhi untuk operasional di bisnis itu ya. Tapi sebelum pandemi tentu ya Bu ya, Mas kan sudah berjalan lama ya. Dari situ juga ya. Nah inilah bisnis ya, banyak mengeluarkan supaya bisa berkah ya Bu ya, banyak bersedekah tadi ya. Itu dia. Ya benar. Pengen tahu nih Tribuners tentunya kegiatan-kegiatan dari Ibu Rita. Kalian saksikan dulu video berikut ini sambil kita tea time. Ngapain dulu Ibu, silakan. Happy watching. كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Silakan dilanjutkan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu qalila. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idahum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Surat apa Najah? Al-Isra. Kemauan kita sungguh-sungguh tidak. Kadang kita terbawa tren, ya. Kalau punya anak, kalau nggak dimasukkan ke rumah tahfiz nggak keren. Kalau nggak menghafal Al-Quran nggak keren. Ya. Sebenarnya itu bagus, tapi harus kita balik lagi ke diri kita. Apa tujuan kita menghafal? Seperti kata Najah, Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat kelak ketika kita di yaumil hisab. Dia yang akan menjadi teman kita, itu yang kakak Najah inginkan. Untuk apa Najah menghafal Al-Quran?
karena Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Nah, Tribuners, kita balik lagi ke studio. Udah lihat kalian kegiatan tadi dari Bu Rita Raut Manarahap beserta suami, sang bapak ya Ibu ya. Ya. Serasi ya bersama berbuat kebaikan ya Bu ya. Itu tadi kalau kita lihat seseorang anak yang lumpuh otak ya Bu ya. Itu Naja Naja. yang penghafal Quran yang dari kecil lumpuh otak. Jadi saya memanggil beliau untuk datang ke pendopo, memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang di rumah tahfiz bahwasanya Ya masih sehat-sehat gitu. yang sehat kenapa harus ragu? Iya. Sementara yang lumpuh otak yang diperhitungkan itu dia tidak bisa apa-apa, dia bisa menghafal Quran dari sampai halaman keberapa, Ingat. nomor ayatnya berapa, surah apa semuanya. Ya Allah, ya Rob, ya emang gitu kalau misalnya sudah kemauan dan izin Allah kali ya Bu ya, pasti akan terlaksana. Dan tadi suka sih lihat video itu, kenapa? Ibu tuh harmonis banget ya, didampingi suami ya kan, berbuat harmonis di jalan kebaikan tentunya ya kan. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, Bu, pengen tahu nih Bu Rita, siapa sih motivasi terbesar Bu Rita dalam hidup ya kan? Tentu keluarga ya. Keluarga, anak-anak. Saya ingin memberi contoh kepada anak-anak bahwasanya selain meraih dunia ini juga akhirat harus kita siapkan. Saya ingin menjadi kenangan buat anak-anak saya kalau saya nggak ada. Dulu ibu saya mengajarkan saya harus berbuat seperti ini. Warisannya warisan yang ini ya, sepanjang masa ya. Ya kan, karena Kalau sekarang mereka merasa saya memberi contoh terkadang lebih sedikit keras buat anak-anak untuk ibadah dan segala macam. Tapi saya yakin satu saat kalau mereka nanti sudah dewasa, untung aja dulu ibunya ada seperti ini manfaatnya. kerasnya. Ya kan kadang karakter orang kan ada yang bisa dilemah lembutin, ada yang memang karakternya keras dan harus memang seperti itu pengajarannya, Kalau bukan kejam ya Bu. saya pikir kalau untuk ibadah kita harus latih dia sejak kecil. Iya, benar-benar. Tapi seberapa penting sih menurut Bu Rita support dari keluarga dan apa efeknya buat kehidupan Ibu ini sekarang? Sangat penting sekali karena keluarga yang memberi support itu membuat kita menjalankan kegiatan, menjalankan bisnis itu bisa lebih tenang, bisa lebih tentram. Karena biasanya kalau dari rumah itu hatinya tentram, insya Allah melakukan kegiatan apa saja itu akan lebih Dilancarkan mudah, ya, lebih dilancarkan dan dimudahkan ya kan. Support keluarga benar-benar ngefek mau ke bisnis, mau ke aktiviti Ibu yang lainnya. Tapi ini baru keinget nih Yuta Bu. Tadi rumah tahfiz Ibu 10 plus 1 ya kan yang di rumah. Itu kira-kira total dari santrinya itu berapa orang Bu? Di setiap rumah tahfiz itu kita isi sekitar 12 sampai 14 orang. Karena memang tidak boleh terlampau banyak. Iya benar. Supaya mereka di dalam satu tempat itu tidak sempit, mereka punya nyaman, kenyamanan eksklusif yang harus sekali kita jaga. ini. Alhamdulillah setiap tahunnya kalau wisuda globalnya itu bisa sampai 110 kadang 110 ya 110 orang, kadang 100 orang. Berarti semua kayaknya wisuda ya kan, 12 lebih kurang 12. Insya Allah semuanya wisuda. Insya Allah semuanya wisuda. Kali 11 lah ya Bu, 11 tahfiz, 11 rumah tahfiz ya. Wah, kloter pertama selesai ya. Senang kali kok jadi Ibu ya. Jadi Bu, tapi itu emang dari kalangan yang tidak mampu semua atau dari yang mana aja Bu? Kalau bisa diklasifikasikan. Yang paling utama tentu yang kita support secara ekonomi. Tapi ada juga yang tidak. Karena mereka juga ada yang memang pingin gitu ya, secara ekonomi mereka cukup, tapi mereka pingin berada di situ gitu. Dan percaya ke rumah tahfiznya Ibu. Gitu. Dalam lingkungan rumah tahfiz itu juga akan membuat mereka juga lebih mudah untuk menghafal Al-Quran.
Iya, dan mempercayakan ya, istilahnya kalau kita bilang orang kalau mau ke rumah tahfiz kan tinggal bayar, tinggal pilih sebenarnya Bu ya. Ya. Jadi kenapa ke rumah tahfiznya Ibu Rita ya, karena percaya dengan tadi kegiatan-kegiatan. Kemudian metode yang Iya. kita Jalankan, sampaikan ke mereka, kita jalankan itu Mm-mm. memang membuat mereka lebih mudah. Iya. Tentu punya metode yang berbeda dengan rumah Iya. tahfiz lain. Treatment khusus dari Bu Rita dan tim tentunya biar Iya. orang juga lebih nyaman ya, karena menghafal Quran ini benar-benar ya Bu ya, kayak jaga pandangan pun Bu. Benar-benar jaga pandangan. Aduh, kita nih sampai di mana ini ya, Yuta sih sebenarnya Bu. Tapi dengan segala banyak yang sudah Ibu capai ya, kita lihat ada lagi nggak sih target untuk yang akan dicapai ke depannya Bu? Kalau dulu ya, waktu usia masih produktif banget gitu. Ih, sekarang Bukan mah sekarang masih tidak produktif, produktif, tapi Bu. itu produktif banget. Banget ya. Gitu. Iya, Itu benar. banyak punya target tahun ini harus tambah Mm-mm. aset ini, Wow. harus tambah kegiatan ini. Sekarang kayaknya lebih santai karena dasar dari bisnis juga sudah ada, pengkaderan juga sudah kita buat. Jadi sekarang sih lebih santai, lebih Kayak bisa sudah Lebih- autopilot gitu ya Bu, jalan sendiri ya. sekarang itu lebih bagaimana kita sama Bapak itu nyaman, kemudian Waduh, tuh kan couple support goals apa nih. kegiatan Bapak. Bener-bener contoh couple goals lah ini ya. Ngomong-ngomong soal support kegiatan Bapak ya kan, kan kita tahu belakangan ini Bapak mulai sibuk dalam politik ya, Bu, ya kan ya. Gimana sih menurut Ibu, mendukungkah Bapak kembali berpolitik? Untuk Bapak saya mendukung penuh. Wah, ada Apa Bapak di saja sini. apa saja yang membuat Bapak itu nyaman, Heeh. Mm-mm. saya mendukungnya penuh. Oke, kita tahu ya, sepak terjang ya Bapak di kancah politik ya kan. Tapi pengen tahu juga kesehariannya Bapak di rumah gimana sih Bu? Kesehariannya beliau seperti kepala rumah tangga yang lain, Pada umumnya ya. bersahaja. Waduh. Kita banyak diskusi, Mm-mm. diskusi apa saja, kadang diskusi politik, diskusi agama, kemasyarakatan. Semua itu selalu Semua kita ya? bincangkan. Teman sharing, Ya, pasangan Ya. teman sharing ya kan. Ya. Apalagi Bapak sering tuh kan kayak ngerangkul banget wartawan-wartawan. Jadi banyak kegiatan di rumah ya kan, di keluar lagi. Itu treatment apa yang Ibu lakukan jadi sang bapak atau sang suami itu bisa jadi istilahnya bersemangat seperti itu Bu? selain mendukung mungkin secara moral, saya juga selalu ingatkan harus tetap jaga kesehatan. Kalau capek, Ingat pesan Ibu, Pak. kegiatannya Iya. ini harus istirahat sebentar untuk Bapak, nanti kegiatan yang lain. Tentu mensupport juga kalau mereka punya kalau beliau punya kegiatan, saya harus siapkan apa, itu pasti saya insya Allah saya siapkan. Detail-detailnya juga. dikerjain sama Ibu Rita ya Ya. kan, mau kemana Pak? Ya, apa aja keperluannya. Tapi kalau hari-hari biasa tentu di rumah ya Bu ya. Ya, Libur biasanya kemana Bu sama Bapak, keluarga? kadang berkumpul dengan cucu, Wah, kemudian family man kali Bapak nih ya. Di rumah Kemudian aja. pergi jalan makan yang ringan-ringan ya. Quality time ya. Ya, tentu kegiatan Bapak seperti olahraga pagi itu juga kadang kita ikut. Aduh Ibu, beneran ini pasangannya jadi contoh ini ya. Benar-benar support Ibu, support Bapak, Iya. Bapak support Ibu. Termasuk untuk pengajian Bapak support juga Bu. Luar biasa, beliau sangat support. Iya itu tadi ya. Iya. Masa pandemi gini Bapak nih kayaknya yang banyak supportnya. Terima kasih ya Pak, Yuta pula yang bilang terima kasih ya. Dan harapan Ibu sama Bapak apa sih? Insya Allah ke depan bisa berbuat banyak lagi untuk umat. Ya Allah. Bisa umur yang akan kita laluin ini bermanfaat buat orang lain. Kalaupun nanti diberikan Allah pekerjaan apa saja, itu pekerjaan yang bisa bermanfaat.
tetap menjadi bermanfaat di sisa umur yang kita punya tentunya, Bu ya. Bermanfaat untuk dunia berarti bermanfaat juga untuk akhirat. Iya, benar-benar. Kita ngerjain akhirat, dunia pasti ngikut. Insya Allah. Ya Allah, Masya Allah sekali ya perbincangan tea time hari ini ya. Tiba-tiba mendadak taubat kita ini. Oke, Bu, yang terakhir buat Tribuners ini, buat nambah informasi ya kan. Gimana sih? Share dong Bu, tips menjadi seorang sosok yang inspiratif seperti Ibu ini. Harus punya kemauan kuat dan tidak ada kata tidak bisa. Selama kita mau, selama kita komitmen, tidak ada yang tidak bisa. Iya, kemauan. Dan jangan lupa berdoa. Wah, itu dia jalan tolnya ya Bu ya. Jalan langit ya, jalan tolnya berdoa. Ya. Itu aja poinnya. Karena selama kita mau, pasti ada jalan. Tapi kalau sudah kita katakan kita tidak mau, jalan itu jadi buntu semuanya. Wah, menghela napas kalian Kak Tribun semua kembali kayak mendapat pencerahan-pencerahan dari kegiatan-kegiatan Ibu Rita. Tentunya banyak kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, bisnisnya juga ternyata yang membawa keberkahan, kebermanfaatan untuk umat. Terakhir pesan dong Bu, buat yang nonton acara ini Tribuners. Ya, jangan takut, teman-teman jangan takut mencoba. Action dan action. Ya itu ya. Yang utama ya Bu ya. Iya. Jangan mikirnya kebanyakan, gak action. Ya udahlah, jangan jadi kaum rebahan juga lah. Pandemi juga nggak harus rebahan kok. Oke, Bu Rita, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah menginspirasi kita. Waduh, abis ini kayaknya benar-benar nangis kita Bu. Ternyata apa ya, kegiatan Ibu itu benar-benar bermanfaat sekali buat umat, apalagi tadi rumah tafisnya itu keren kali nih Tribuners, buat jadi istilah referensi buat kalian mau ke rumah tafis yang mana. Ke rumah tafis Ibu Rita boleh ya Bu ya. Insya Allah. Metodenya juga bagus, benar-benar membuat santri-santri nyaman sehingga menghasilkan santri yang berkualitas. Dan tidak ada ikatan, setahun aja ya Bu ya pengabdian ya. Namanya buat adik yang adik kelasnya lah kita bilangnya, junior yang akan masuk. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Rita, sehat selalu bersama keluarga. Ya kan, salam buat Bapak. Oke. Dan terima kasih Tribuners sudah menyaksikan acara ini. Semoga menambah inspirasi buat kalian ya, melakukan hal-hal positif apapun, membuat manfaat yang besar buat siapapun ya kan, kata Ibu Rita, niatnya dan actionnya. Oke, akhir kata saya pamit, saya Itu Nasution bersama Rita Wizni. Dan kuliah bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat anak-anak tahfiz kita dan termasuk kita juga, bahwasanya Al-Quran itu mengangkat derajat kita di hadapan Allah, menjadi teman kita nanti di surga. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua, khususnya buat keluarga kita di rumah, buat anak cucu kita. Semoga kita juga menjadi penghafal Al-Quran dan membantu para penghafal Al-Quran. Anak kita Naja sebagai penghafal Al-Quran, sengaja kita mengundang rumah-rumah tahfiz yang ada di Medan untuk bisa menjadi motivasi atas kemampuannya membaca, mengartikan, menghafal halaman, tajuk dan sebagainya. Ini yang luar biasa dan mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk umat bahwa seperti Naja ini alhamdulillah mungkin sulit untuk kita jumpai dan ini adalah merupakan aset kita umat Islam.